Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam persekutuan saat malam hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Luar biasa. Terima kasih buat tim musik dan Pak Arif yang sudah hadir saat ini. Kita mau memulai untuk persekutuan saat ini. Bagaimana kabarnya untuk saudara-saudara yang di lingkungan, di Panasan Baru, halo, di Blateran Blontowerian, Singopuran, dan The Amarta? Semuanya dalam keadaan yang baik dan kita dalam keadaan yang sukacita, meskipun saat ini kita mungkin diuji dalam keadaan saat ini, tapi kita harus tetap bersemangat dan kita mau memuji nama Tuhan. Dan satu hal, janganlah kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mari sebelum acara persekutuan hari ini kita mau berdoa, kita bersekutu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini saat Engkau mengumpulkan kami. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami saat ini. Biarlah kami untuk belajar untuk sabar, biarlah kami boleh belajar untuk semangat, dan kami belajar untuk menerima apa yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dan saat ini kami mau memulai persekutuan doa saat ini. Tuhan yang pimpin dan sertai dari awal, pertengahan, dengan akhir dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya
pujian, inggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihmu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihmu. Terima kasih. Dan saat ini waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Triyono. Saya persilahkan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita ketemu lagi di acara persekutuan pada malam hari ini. Dalam suasana yang masih kita dalam suasana COVID-19, pasti Bapak Ibu banyak yang mengalami kesedihan. Bahkan juga sering marah karena ketika kita di dalam rumah, ketika kita lama berdiam di rumah, tentu perasaan kita menjadi sumpek, menjadi semplah. Bahkan kadang-kadang kita sering marah. Bapak Bu pernah marah? Pernah, Pak. Dalam hal apa? Untuk ya di rumah tangga begitu juga ya sama suami, sama anak gitu ya pernah. Ya. Kemarahan itu bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja. Suatu saat saya berada di perempatan jalan begitu, pas lampu merah saya sudah berhenti, kemudian ada samping saya nyelonong dan ada kendaraan di lawan arah juga seperti itu. Ternyata apa? Yang satu teriak-teriak, maki-maki karena ada ketidaknyamanan di situ. Kemarahan bisa terjadi karena banyak hal. Kemarahan bisa terjadi ketika hak kita tidak terpenuhi. Kemarahan bisa terjadi ketika harapan seseorang juga tidak terpenuhi. Banyak hal yang menyebabkan kemarahan itu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak contoh-contoh kemarahan yang mungkin bisa terjadi di mana-mana. Dan kemarahan itu boleh terjadi terhadap siapa saja. Dan tidak nyangka bahwa perasaan marah itu sudah terjadi ketika di zaman permulaan, di zaman Bapak Adam. Coba kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Kejadian 4 ayat 2 sampai 8. Bisa minta tolong Mbak Papu untuk membacakan? Ya. Kejadian 4 ayat 2 sampai 8. Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Terima kasih Mbak Papu sudah membacakan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Kejadian 4 ayat 2 sampai 8. Yang di situ menceritakan tentang kisah Kain dan Habil. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam bacaan kita tadi? Ada satu kemarahan di situ yang disebabkan karena Kain ketika mempersembahkan itu dia tidak diterima oleh Tuhan, dan Habil, persembahan Habil yang diterima. Maka Habil karena persembahan diterima menyebabkan kakaknya Kain menjadi iri hati. Jadi harapan Kain yang sudah mempersembahkan itu ternyata tidak diindahkan Tuhan. Kenapa? Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Sayangnya di situ tidak diceritakan alasannya. Tetapi persembahan Habil yang seorang peternak, ketika mempersembahkan lembu dan lemak-lemaknya, berarti itu persembahan yang terbaik, lembu yang gemuk, lembu pilihan yang dipersembahkan oleh Kain. Ternyata itulah yang diterima Tuhan. Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, maka Kain menjadi marah. Kain menjadi sakit hati. Dan ketika Kain menjadi sakit hati, maka perasaan Kain menjadi panas. Dan di situ Tuhan telah memperingatkan Kain, jika kamu marah, maka jangan sampai kamu berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi sudah saya katakan bahwa kemarahan itu bisa terjadi karena kenyamanannya terganggu. Misalnya ketika kita bangun tidur, ketika kita ingin berolahraga di depan rumah, maka tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat. Dan itu mengganggu perasaan kita. Kita marah karena kenyamanan kita terganggu. Marah bisa dikarenakan karena kepentingan kita terganggu. Marah juga bisa disebabkan karena harga diri kita tidak dihargai. Misalnya seorang pegawai yang sudah bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan loyal dengan bosnya, tapi tiba-tiba malah orang lain yang dipromosikan. Maka seseorang itu juga merasa harga dirinya tidak diakui. Sudah bekerja keras, namun yang diuntungkan adalah orang lain. Dan itu menyebabkan marah juga. Bisa juga hak-hak kita terganggu. Misalnya dalam kondisi kita saat ini, ketika ada bencana COVID-19 yang menyebabkan banyak orang
tidak hanya di Indonesia, namun di negara-negara lain juga seperti itu, ada wabah corona, maka ada bantuan-bantuan pemerintah yang dikucurkan terhadap para rakyatnya yang terkena dampak COVID. Seseorang yang kena terdampak itu seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ternyata bantuan itu tidak kunjung datang. Karena seseorang itu merasakan punya hak untuk menerima bantuan dan akhirnya tidak menerima, maka orang itu akan marah. Dan apabila marah itu Bapak Ibu tidak terkendalikan, tidak terkelola dengan baik, dan marah itu disimpan dalam hati, maka kemarahan itu akan menjadi sakit hati. Dan sakit hati itu akan menimbulkan dendam. Seperti firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 8 tadi. Ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, maka Kain menjadi marah. Dan ketika Tuhan sudah memperingatkan supaya tidak menyimpan amarahnya itu, tapi Kain memilih jalan untuk terus melanjutkan marahnya. Sehingga suatu ketika Kain mengajak adiknya pergi ke suatu tempat, dan terjadilah adik dari Kain yang namanya Habil itu dibunuhnya karena Kain tidak bisa mengendalikan dirinya. Kain tidak bisa mengelola perasaannya marah, dan Kain tetap menyimpan kemarahannya itu dalam hatinya dan menimbulkan sakit hati, dan sakit hati itu menimbulkan dendam, dan ketika dendam itu sudah tidak dapat ditahan, maka bisa terjadi melakukan pembunuhan seperti Kain tadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kemarahan itu datang, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Paling tidak ada dua hal yang bisa mengendalikan kemarahan. Yang pertama, kita harus belajar menerima keadaan, belajar mengendalikan diri. Dan yang kedua, kita harus belajar mengalami kuasa pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan telah mengingatkan Kain tentang motivasi persembahannya, jika itu adalah suatu yang baik, kita perlu, maka tidak perlu merasa marah. Kain perlu jujur pada dirinya sendiri, apakah motivasi mempersembahkannya itu benar atau tidak. Ternyata di balik persembahan Kain itu ada motivasi yang tidak jujur. Di balik persembahan Kain itu, Kain mengharapkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dipersembahkannya. Oleh sebab itu, Kain lalu tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya berbuat dosa. Dalam Efesus kitab Efesus Efesus berapa tadi? Sebentar. Efesus 4 ayat 26. Sebelumnya ayat 25 mengatakan bahwa jika kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Dan jangan sampai matahari terbenam, maka marahmu itu harus selesai. Bapak Ibu, tapi ternyata Kain tidak bisa mengendalikan dirinya dan tetap menyimpan amarahnya itu.
Banyak orang tidak bisa mengakui kekurangannya. Banyak orang tidak bisa mengakui kesalahannya. Karena pada hakikatnya setiap orang itu tidak bisa menerima kesalahannya sendiri. Setiap orang mungkin merasa malu kalau mengakui kesalahannya. Sehingga kesalahan dan kekeliruan mestinya menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih baik. Kita belajar untuk bisa menerima keadaan kita. Kita belajar untuk bisa mengendalikan diri kita. Tetapi terkadang kita pun sudah berupaya melakukan yang terbaik dan benar. Dan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, mungkin bisa berkata lain. Misalnya, kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, kita sudah loyal dengan pimpinan, ternyata orang lain yang dipromosikan, diberi pangkat yang lebih. Itu yang membuat kita menjadi marah. Apa yang akan kita lakukan supaya kita tidak terus menerus dalam suasana kemarahan? Efesus 4:26 tadi mengatakan bahwa jika kamu marah, maka jangan sampai matahari terbenam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus belajar menguasai diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita bisa mengendalikan kemarahan, maka kita perlu belajar mengalami kuasa pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan adalah untuk semua orang. Dan setiap orang, termasuk saya dan saudara-saudara dan Bapak Ibu masing-masing, bisa merasa atau bertobat di hadapan Tuhan. Kita terus-menerus belajar untuk menerima pengampunan dari Tuhan itu. Ketika Tuhan memberikan pengampunan pada kita tidak dapat menahannya, dan kita akan merasa malu dan rendah di hadapan Tuhan. Kita akan belajar menerima kuasa pengampunan dari Tuhan melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing hati kita supaya kita bisa belajar mengampuni. Bapak Ibu, ternyata orang yang terus menyimpan kemarahannya, maka orang tersebut tidak akan pernah merasa damai sejahtera. Ketika seseorang itu tidak bisa mengampuni, maka dalam hatinya pasti akan dirasa ada perasaan yang selalu bersalah sebenarnya. Tapi sulit untuk mengampuni. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita terus-menerus belajar meminta pertolongan Tuhan untuk bisa belajar untuk menerima, mengalami kuasa pengampunan dari Tuhan. Dengan merasakan belas kasih dari Tuhan dan kuasa pengampunan Tuhan serta kekuatan dari Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan Roh Kudus akan selalu menyertai diri kita. Kita akan ditolong untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus telah mengampuni teman yang ada di sebelah kanan dan kiri kayu salib. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang bisa mengampuni setiap orang, bahkan semua orang,
ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya Tuhan, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini makin sering kita melihat orang-orang yang marah di sekeliling kita, di jalanan, di rumah, di tempat kerja, di media sosial, di dalam status-status media sosial, banyak kemarahan itu terjadi. Kita perlu belajar mengendalikan kemarahan kita. Kita perlu waspada dalam upaya iblis yang ingin menjatuhkan kita supaya kita berbuat dosa. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ketika kamu marah, maka jangan sampai berbuat dosa. Dan ketika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan marahmu itu. Artinya apa? Supaya ketika kita marah itu, kita tidak berlarut-larut dalam suasana kemarahan. Maka kita pasti tidak akan berbuat dosa. Belajarlah untuk menerima kesalahan. Belajarlah untuk menerima keadaan dari diri kita sendiri, kesalahan orang lain, dan kesalahan diri sendiri. Mari kita belajar mengalami kuasa pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, sehingga kita dapat mengampuni diri sendiri dan dapat mengampuni orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tetap selalu semangat dalam suasana pandemi COVID-19. Kita tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita perdengarkan bersama, dan selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Mbak Papu. Kita memujikan dari Kidung Jemaat 467 bait pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu jatuh, dan kehendakmu jadi panuku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku telah orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersatu hati menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar untuk mengatasi kemarahan kami, Bapak. Ajarlah kami supaya kami bisa mengelola kemarahan kami, sehingga jika kami marah, maka kami tidak akan berbuat dosa. Terima kasih Bapak. Pelajaran yang terindah pada malam hari ini boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu memelihara hidup kami, Bapak. Mengajar kami supaya kami mau belajar menerima pengampunan dari Engkau. Kami boleh belajar untuk mengenal-Mu, Bapa. Kami boleh belajar untuk setia
hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan bekal di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat kami Bapa yang saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga kami harus selalu menjaga jarak di antara kami. Kami selalu belajar di rumah, kami selalu bekerja di rumah, bahkan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Ajarlah kami Bapa supaya kami selalu setia dengan Engkau dalam situasi apapun. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah bagi setiap kami, bagi setiap jemaat di GKJ Sabdo Mulyo Bapa, baik di kelompok Damarta, Singopuran, Brontowerian, Panasan Baru, dan Dengungan. Engkau berkati Bapa setiap jemaat kami, dan Engkau akan selalu juga memberkati setiap rencana-rencana kami Bapa. Walaupun kami masih berada di suatu keadaan pandemi COVID-19, tapi Engkau tidak menyurutkan pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami selalu untuk setia melayani Engkau. Kami juga berdoa Bapa untuk Pendeta Dani Arianto, gembala kami Bapa, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, Engkau berikan kemampuan untuk dapat menggembalakan jemaat di Sabdo Mulyo Bapa. Engkau berikan hamba-Mu ini kesetiaan yang lebih, sehingga hamba-Mu ini selalu siap untuk melayani jemaat GKJ Sabdo Mulyo. Kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken Bapa yang membantu pelayanan gereja ini menjadi pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga serahkan pengurus-pengurus komisi, panitia-panitia, kemudian kelompok-kelompok kerja Bapa. Engkau berkati setiap pelayan kami. Engkau berkati anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak kami pemuda Bapa. Engkau berkati semuanya supaya kami saling bahu-membahu untuk dapat saling melayani di antara kami. Dan kami selalu setia Bapa untuk terus berjalan di jalan terang Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini masih menangani pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Presiden Republik Indonesia yang selalu berusaha keras untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di negeri ini Bapak. Kami berdoa untuk para Dewan Perwakilan Rakyat. Kami berdoa untuk menteri-menteri dari jajaran yang dari pusat sampai yang terendah. Bapak, Engkau berkati pemerintah negara kami supaya apa yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para relawan, dokter, perawat, rumah sakit yang menangani pasien-pasien COVID yang terpapar virus corona, Bapak. Berkati mereka, berikan kekuatan pada mereka, kemampuan mereka untuk dapat mengobati setiap pasien supaya segera mengalami kesembuhan. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau mensudahi pandemi COVID di negara kami, sehingga kami telah siap untuk menjalankan kehidupan kebersamaan kami seperti semula, karena COVID telah Engkau sudahi, telah Engkau lepaskan dari bumi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi juga akan mempersembahkan persembahan kami yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Kau sucikan dan Kau terima persembahan kami Bapa, kiranya berguna untuk pelayanan di Gereja Kristen Sawa Sabdo Mulyo. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menyudahi pertemuan pada malam hari ini. Kami akan mengakhiri Bapa. Apabila ada dosa kekurangan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo Bapak Bu. Mari kita memberikan persembahan kita dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan
dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami, Pak Bu, Pak Arif, Pak Yos, Edo, dan tim multimedia pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan tiap jam